Halo guys, selamat datang di Tongkrongan Bercerita. Ya, ya, di sini aku Sodik Dwi Prianto lagi ngebawain narasumber dari temen aku sendiri nih, Lutfi. Ya, Tepuk tangan semua dulu ya. perkenalkan nama aku Lutfi. Aku di sini bakal nemenin Sodik buat cerita-cerita dan ngulik beberapa kisah-kisah lama aku. Kamu ini ya, dulunya pesantren kan? Ya, dulu Nah, pesantren. tuh banyak tuh cerita lika-likunya kan pas di Ya pesantren sih, tuh. ada susah, senang, sedih gitu banyak. Apalagi dengan kebersamaan teman gitu. Nah, itu awal mula pas masuk pesantren tuh gimana sih? Dulu sih disaranin orang tua buat masuk pesantren. Awalnya mau masuk pesantren di Jawa karena kan keluarga bapak itu banyak di Jawa. Jadinya dari bapak nyuruh, masuk di Jawa aja biar sama dekat sama keluarga yang di sana gitu kan. Udah lama nih nggak pernah jenguk-jenguk gitu, nggak pernah kesana silaturahmi lagi. Jadi disuruh ke sana. Cuman dari mama karena itu terlalu jauh dan mungkin buat jenguknya jauh ya ke sana, terus biayanya banyak. Jadinya pindah deh ke Banjar. Di Banjar itu ada namanya pesantren Ayo. Darul Hijrah. Eh, Nah, di Darul Hijrah itu kemarin udah sempat juga datang ke sana buat ngecek-ngecek tempat gitu. Dan kayaknya bagus sih mau masuk di sana. Terus pas udah mau lulus kelas 6 itu ada temen dari mama bilang kalau ada lagi pesantren yang lebih dekat buat mungkin lebih enak lah jenguknya gitu kan. Jadinya mama ini lagi mikir antara di sana atau di sini karena pesantren yang di sini ini lumayan baru lah gitu kan. Dengan banyaknya pertimbangan jadi akhirnya dimasukin deh ke pesantren yang lebih dekat. hmm. Terus karena akhir-akhir itu ada beberapa penolakan, terutama saya penolakannya karena dari teman-teman kan namanya baru lulus SD banyak yang mau masuk ke SMP masih ramai-ramainya sama teman, sedangkan kalau masuk pondok nggak ada nih yang kenalan sama siapa ya di sana, punya teman baru lagi, sedangkan mungkin masih asik sih sama teman yang lama, belum siap buat pisah gitu kan. Pas masuk itu tuh bareng temen atau ngajak temen kah? Diajak temen juga? Ada Sempet. sih ngajak, cuman kan namanya temen-temen nih lebih suka dunia luar kan, mungkin mereka malas nih, pondok nih kan kayak terkekang gitu, nggak bisa main HP gitu, terus semuanya diatur gitu, banyak sih kewajibannya gitu, mungkin malas di situnya. Di sana tuh pas awal masuk kegiatannya apa? Bareng teman-teman. Kalau enggak itu langsung punya temen baru kah? Atau gimana pas baru masuk nih? Oh, kalau teman baru sih enggak ya, mungkin kalau pas baru datang tuh ternyata ada juga nih teman tapi dari TK. Ah, Dulu pas TK temenan terus ketemu lagi di situ. Jadinya pas awal masuk tuh berdua terus kayak biji. Berdua terus dempetan nih kemana-mana berdua gitu. Di situ sedih, nangis bareng, ingat dulu di rumah apalagi pas baru pertama kali makan kan, biasa kalau di rumah sambil nonton TV bareng orang tua gitu. Sekarang di situ makannya ya di depan piring, cuman cerita bercengkrama sama teman di samping gitu. Apalagi terus habis kan di sana tuh mandiri ya. hmm. Jadi kalau habis makan tuh kita cuci piring sendiri. Itu sih pertama kali mungkin habit baru buat ditelusuri lagi. Nah itu kan biasanya kan itu pembagian kamar asrama tuh. Nah itu otomatis kan banyak teman-teman baru itu langsung kalian langsung ini nggak langsung kenalan atau masih kayak diem-diem gitu? Mungkin sih awal-awalnya masih canggung karena kan namanya masih bocil ya, buat kenalan sama orang baru tuh mungkin agak susah. Jadinya kita tuh ada di situ namanya, setiap kamar itu ada namanya mudabir. Jadi mudabir itu ngebantu buat anak-anak baru itu kenalan gitu atau membantu buat habit baru di pondok nih gimana, buat kesehariannya, tidur, kegiatan-kegiatannya apa-apa aja jadi dijelaskan sama mudabir itu.
Nah, mudabir itu yang mengatur kita juga di kamar. Jadinya awal-awal mungkin mudabir itu baru ngumpulin kita, terus perkenalan lah masing-masing diri. Mungkin dari situ sih kenalannya. Kalau buat teman akrab sih, kalau dari awal enggak, baru 2 itu aja. Saya sama teman saya yang TK tadi tuh. Jadi itu aja terus 2. Mudabir tuh apa? Aku kan nggak pesantren nih, nggak tahu nih. Ya seperti yang saya bilang tadi tuh, mudabir itu buat ngebantu kita ya. Mudabir itu dipilih dari kelas yang di atas kita, karena kemarin itu saya pas itu masih pesantren baru, jadinya kakak kelas 1 tingkat di atas saya yang jadi mudabir saya. Mudabir itu buat ngebantu kita belajar apa aja yang harus kita lakukan di pondok, kegiatannya apa aja, ngatur kita supaya lebih tertib lah, lebih disiplin gitu, ngebangunin pagi, ngajarin pakai sarung, terus membantu buat tidur tepat waktu gitu. Kayak kalau di pramuka kakak pembina ya. Nah gitu. Dan kalau itu tuh, kalau di pondok itu mudabir tuh anggapannya kayak ustadz, terus kayak jadi kita tuh nggak boleh ngelawan mudabir, karena kan mudabir itu diutus langsung sama ustadz. Ustadz itu kan dipilih juga sama kiai. Jadi kalau kita ngelawan mudabir, sama kita ngelawan ustadz, sama kita ngelawan kiai. Jadi kita nggak boleh buat ngelawan. Ya, maaf ya guys, aku karena nggak pesantren ya nggak tahu, jadi nanya-nanya dulu. Nah, di sana tuh kegiatan pas awal masuk tuh gimana? Langsung ngaji-ngaji bareng gitu kah? Atau Awal masuk sih baru perkenalan ya, diajarin gimana itu, terus diberi buku panduan tuh apa aja yang harus dilakukan, terus kegiatan-kegiatannya. Mungkin di hari pertama sama kedua tuh masih bebas, masih menyesuaikan sama kegiatan di sana tuh gimana aja gitu. Untuk hari ketiga tuh pas-pasan hari Senin, jadi pas itu kita masuk ke sekolah. Pas awal sekolah sih karena itu kan masuknya mepet tuh, dari lulus SD terus masuk pesantren, jadi pas itu masih pakai baju, di sana sih disuruh pakai baju muslim ya. Mungkin kalau di SMP pakai baju SD-nya gitu kan. iya. Kalau MTS beda kah? sama MTS, kami MTS. Ya cuman Tapi aku tahu juga kayak MTS tuh kayak langsung SMP gitu, nah kayak pisah lain. Ikam MTS-nya nih itu loh pesantren kayak itu loh. Nah ini ada MTS langsung kayak sekolah sendiri itu nah. Aku kira kayak itu. Enggak sih, MTS-nya masuk ke dalam pesantren. Jadi di pesantren itu udah sekolahnya di dalam situ, kita makan di situ, belajar di situ, tidur di situ. Jadi sudah di dalam lingkup pesantren. Jadi nggak ada lagi tuh buat keluar-keluar buat jalan-jalan apa. Pokoknya semuanya udah disediain di situ. Di situ juga ada yang namanya tuh koperasi buat nyediain apa-apa kebutuhan kita di situ. Kayak sekolah juga ya, kayak pada umumnya. Gitu. Hampir sama aja sih sebenarnya, kehidupan di luar sama di situ sama, pas sekolahnya tuh sama semuanya. Cuman yang beda tuh pas kita pulang sekolah, yang lain pulang ke rumah, kami pulang ke asrama. Kegiatannya perkenalan, selain perkenalan tuh mungkin kegiatan kalau pertama masuk sekolah sih kegiatannya pagi itu biasa kami disuruh ngehafal. Jadi ada di situ dibagi buku-buku doa gitu. Langsung menghafal. Ya. Kita ada buku-buku doa harian gitu. Nah, jadi kita harus ngapal. Terus ada surah-surah pendek dari juz 30 tuh kita diwajibkan juga buat hafal. Jadi ada targetnya di 1 semester di kelas 10, terus semester 2 kelas 10 itu kelas 7 tuh. Kelas 7. Jadi semester pertama kelas 7, semester kedua kelas 7 itu ada targetnya sendiri-sendiri buat dihafal. Itu masuk ke penilaian di sekolah juga. Buat nilai-nilai tambahan. Ya boleh diminum dulu makan gorengannya. Enak nih. Mana nukar? Cuman bener. Pulas sorong. Dingin pang udah. Ih, lawas bener nungguin. Nah, itulah tadi lo Bacot kalau Wak. Jadi tadi tuh lo sampai mana tadi tuh? Sampai pengalaman dari kelas 10 sih. Kita cerita dari awal aja ya. Dari kelas 7 tuh. Cerita dari awal. Kegiatan awalnya mungkin kegiatan biasa dulu sih ya. Kalau dari kita pulang sekolah gitu kan. Di sana tuh pulang sekolah jam 1. Jadi di antara range jam 1 sampai asar tuh kita bebas. Jadi itu buat istirahat gitu. Mau nyuci kah tidur gitu bebas. Terus nanti
dari habis asar itu kita ada pengajian di masjid. Jadi setelah sholat asar itu ngaji setengah jam gitu. Terus selesai dari ngaji itu kembali ke asrama, itu bebas, itu jamnya olahraga sih sebenarnya. Buat olahraga banyak yang main futsal, badminton gitu. Oh, kirain senam. Kadang kalau senam itu biasa setiap pagi Jumat. Nah, pagi Jumat tuh kita senam. Senam tuh dari kelas 7 sampai kelas 12 SMA. 12 MA sih, di sana MA. Habis itu kalau dari habis kan kita selesai olahraga nih, maghrib tuh habis maghrib kita ada pengajian. Pengajian tuh beda-beda. Kita malam Selasa itu apa pakai itu mat. Iya. Jadi kalau habis maghrib tuh kita ada pengajian, mungkin dari malam Selasa lah. Malam Selasa tuh kita hari Senin malam Selasa. Jadi itu ada pengajian dari kiai kami langsung, itu tentang terjemahan dari Quran. Terus dilanjut malam Rabu itu tahfiz. Terus malam Kamis kita ada pengajian akhlakul banin. Kulil Banin. Nah, apa itu? Akhlakul banin. Jadi akhlakul banin itu seperti akhlak-akhlak yang kita terapkan di pondok dan di masyarakat, di kehidupan kita sih. Akhlakul banin itu jadi akhlak buat anak-anak banin itu anak laki-laki. Cuman karena di sini kita ngajinya laki-laki dan perempuan, jadi disamaratakan aja, jadi akhlak buat anak-anak gitu. Jadi di buku itu dijelaskan akhlak kita gimana terhadap guru, terus ke teman-teman, orang tua gitu. Kalau di SMP PKN. Nah itu kalau PKN tuh bang, keluarga negaraan bang. Kerukunan, adab juga. Iya bang. Misal malam Jumat tuh kosong, malam Jumat tuh kita yasinan. Baca surah Yasin, Al-Muluk, Yasin, Al-Waqiah, terus Al-Muluk. Lanjut sama Asmaul Husna. Udah selesai kegiatan. Terus malam Sabtu tuh kita ada Mubadil Fikih. Dia tuh ngebahas tentang fikih, tentang tata cara sholat, wudhu, terus adab-adabnya gimana gitu. Nah, bang dah. Anjay. Terus tuh malam minggu kosong. Malam minggu tuh kita biasa bebas gitu, mau baca buku atau membaca Al-Quran, murojaah, hafalan. Ya, lanjut. Tapi gorengannya udah dingin. Ada nggak sih kendala-kendala kalau apa ya, lagi kegiatan, punya kendala nggak? Banyak sih kalau kendala itu. Mungkin di awal itu kita terkendala dari bahasa. Jadi di pondok itu diwajibin buat bahasa Inggris sama bahasa Arab. Itu sih penyesuaian dari awalnya yang susah, kendala-kendala di awal. Terus buat ngobrol-ngobrol sama temen itu, soalnya kalau ketahuan kita pakai bahasa Indonesia di situ, itu bakal ada hukumannya. Itu nanti ada ditunjuk dari di sana namanya mudabir. Mungkin kalau misalkan di sekolah biasa seksi ya, seksi kebersihan, seksi keamanan, di situ ada namanya mudabir. Jadi ada mudabir bahasa. Oh, kayak ngawasin anak-anak lagi ngobrol gitu. Ngobrol sama sesama juga. Ya. Wajib bahasa Arab? Wajib. Jadi kan karena nggak mungkin nih mudabirnya di situ cuma ada 6 orang, kan nggak mungkin dari pondok yang seluas itu dengan 1000 lebih murid buat ngawasin semuanya. Nanti di antara salah satu murid itu beberapa murid gitu ditunjuk sama mudabir buat jadi jasus. Jasus itu mata-mata buat ngecatet. Jadi di dalam catatannya tuh ada nama, kesalahannya, terus tanggal, waktu, sama teman bicaranya siapa. Jadi itu lengkap di situ. Jadi kalau misalkan yang bersalah nih nanya
kayak ngebantah gitu nah. Nah, ada ngomong-ngomong gini, nanti ditunjukin itu kertas jasusnya, tak. Ada waktunya, ada sama teman bicaranya. Jadi di situ jelas nggak ada fitnah, jangan sampai ada fitnah di situ. Hukumannya biasanya apa tuh? Biasa itu nulis kata-kata sih, kata-kata tuh kata-kata dalam bahasa Arab gitu, biasa kata kalimat lah, kalimat dalam bahasa Arab terus sama terjemahannya di bahasa Indonesia. Biasa nulis sampai 20 kali. Terus setiap kita masuk per harinya tuh nambah dari 20, 30, 40, 50. Terus nambah-nambah terus. Kalau sampai 5 kali nanti bakal dapat plank. Plank itu nanti kayak kalung gitu, cuman ada besar kotak gitu. Ya, kayak buat mos tuh biasa. Nah, itulah. Ada papan. Di situ nanti bakal ada tulisannya kayak saya Melanggar. ya saya pelanggar bahasa gitu. Pernah kena? Pernah sekali. Ya dulu pas kelas 7 kan masih susah nyusahin bahasanya, jadi ya sering kena tuh ngeplank. Terus kalau sampai 8 kali bakal dibotak. Botak nomor 1. Macam sih. Di pesantren kalian ada nggak yang kayak gini? Coba komen di bawah guys. Nah, pas itu tuh gara-gara apa? Salah bahasa ke mana? Sama teman-teman? Ngobrol sama teman sih biasanya, karena pas kita ngobrol ini kan nggak bisa ngontrol bahasa, kadang-kadang keceplosan gitu. Pakai Enggak sih, nggak sampai pakai kata kotor sih. Mungkin keceplosan bahasa Indonesia. Kan dulu masih SD nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu. Masih tertutup tuh circle, belum ada sampai kayak sekarang internet. Aku ya bahasa Inggris. Apa? Aku kan orang Jawa nih. Aku dulu pakai bahasa Indonesia banget. Kada bahasa Indonesia banget, Bang. Pas dari kelas 2 tuh sampai seterusnya. Sebenarnya nih aku bahasanya Banjar-Bandar. Kayak kalau mereka gak tahu, Bang. Jadi agak berkurang lah. Iya sih, faktor lingkungan juga sih soalnya. Kayak aku kan dulu, walaupun aku ini orang Banjar, cuman teman-teman di tongkrongan lah. Ya di tongkrongan tuh banyak orang Bugis gitu. Jadinya ikut-ikut juga ngomong-ngomong Bugis. Kholas delik. Nah, terus Apa? Terus kan pas masuk ke pondok nih, banyak banget perubahan bahasanya. Dari disuruh pakai bahasa Indonesia dulu. Dalam 6 bulan tuh penyesuaian kita harus pakai bahasa Indonesia, nggak boleh pakai bahasa daerah gitu. Terus semester 2 tuh kita udah wajib pakai bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau kita nggak tahu nih bahasanya apa, kalau di Arab itu ada kita ngomong, anggaplah kita nggak tahu nih bahasa Arabnya lampu nih. Jadi ada tuh pakai Mazhab Lughatul Arabia. Itu apa bahasa Arabnya, kita kayak nanya gitu. Mazhab Lughatul Arabia, apa nih bahasa Arabnya gitu. Mazhab Lughatul Arabia lampu gitu. Lem. Lampu ya, enggak, bukan lem. Apa? Kayak bahasa Inggris. Lupa. Apa ya? Aku kada inget juga. Nah, pernah belajar aku. Nggak salah itu misbahun itu lampu. Jadi nanti teman kita ngingetin, terus kita lanjut ngomong. Kalau di bahasa Inggris itu, saya lupa di bahasa Inggris apa. Lem. Bukan lem. Bahasa Inggris itu. Itu kah? Kalau kan Arab, Inggris. Itu kalau lagi ngomong harus Arab. Kalau Inggris nih penggunaannya pas kapan sih? 2 minggu sekali. Jadi kita ada dibagi 2 minggu, ada 2 minggu Arab, terus 2 minggu Inggris. Jadi 2 minggu tuh kita full pakai bahasa Arab, terus minggu berikutnya kita harus full pakai bahasa Inggris. Jadi nggak boleh dicampur tuh. Kalau pas minggu bahasa Inggris kita pakai bahasa Arab, kita bakal tetap dicatat dan masuk ke mahkamah bahasa. Di situ namanya ada mahkamah. Jadi semua kesalahan tuh nanti bakal dicatat terus masuk ke situ. Nah di situ nanti setelah Isya, habis kita makan malam tuh bakal diumumin siapa-siapa aja yang bersalah. Itu nggak cuma dari bahasa sih,
kita di situ ada banyak seksi, kayak seksi di sekolah ada keamanan, kebersihan, terus agama, terus pendidikan. Jadi ini beda-beda masing-masing divisi nih. Kalau di bagian agama biasa ngurus-ngurus di masjid itu. Dulu yang terlambat ke masjid nih masuk ke ibadah, terus kita di masjid tuh di situ kita wajib setiap subuh, habis subuh terus maghrib tuh bawa al-maksurat buat dibaca. Jadi itu diperiksa nanti. Kalau kita nggak bawa, kita bakal dimasukin ke mahkamah. Sama ada zikir. Zikir setiap sholat itu dibawa setiap subuh sama maghrib. Jadi itu wajib juga dibawa. Tapi diperiksa kalau kita nggak bawa. Itu bakal dicatat dan diberdirikan pas itu juga. Jadi kalau kita dilihat, nggak bawa nih. Disuruh berdiri terus namanya dicatat. Nanti malam setelah Isya bakal diumumin nama-namanya siapa aja yang salah gitu. Terus kalau di bagian keamanan itu mungkin pas kita banyak sih kalau keamanan itu kita nakal atau seperti apa ya? Bercanda berlebihan sama teman, ganggu-ganggu teman, itu nanti kita lapor ke bagian keamanan, terus bagian keamanannya yang nindak. Kalau kita malam juga, terutama sih malam, kalau ada yang nakal terus begadang gitu nggak tidur, kan di pondok tuh diwajibkan kita jam 10 malam tuh harus sudah tidur. Jadi kalau jam 10 malam kita belum tidur, bakal dimasukin ke mahkamah keamanan terus diberdirikan. Kalau ketahuan nggak tidur, kita bakal dibawa ke lapangan terus disuruh ruku, dan itu biasa sampai jam 11 sih. Ruku? Ya ruku. Ruku gini. Kayak tutarus sampai sampai selesai bang hukumannya. Bangun. Langsung encok. Pernah kena juga? Pernah sih. Biasa Hukuman gara-gara apa tadi? Begadang. Begadang. Dihukumnya subuh. Pas kita ketahuan gak begadang langsung diberdirikan. Pas malam tuh. Anjir. Terus kalau di bagian kebersihan tuh biasa kita kan jemuran. Terus biasa ada kan kalau ke bawah angin tuh baju-baju yang jatuh. Itu bakal dilihat nanti. Itu namanya siapa di baju itu bakal dimasukin ke mahkamah kebersihan. Jadi di pondok itu diwajibkan setiap baju tuh punya nama supaya ngenalin nih buat nggak ketukar-tukar gitu kan. Nah itu juga bertujuan buat kalau nanti ada apa-apa tuh ketahuan tuh baju siapa. Kalau biasa di tempat cuci piring di dapur ada juga yang jaga tuh bagian kebersihan. Karena kan kadang santri ini malas nyuci piring, jadi cuma disimbur-simbur air gitu, masukkan sudah ke tempat piringnya. Jadi kan ada yang mencek tuh piring tuh sudah bersih kah atau masih kotor. Nah kalau masih kotor itu bakal disuruh ngulang. Kalau ngelawan nanti bakal dimasukin ke mahkamah kebersihan gitu. Pernah juga? Enggak sih. Rajin. Gayanya. Terus ada pendidikan. Apa mahkamah pendidikan? Pendidikan itu biasa ngurus-ngurus pas di sekolah sih. Kita awal pagi tuh sebelum masuk ke kelas nanti bakal diperiksa itu kelengkapannya rapi nggak, ada nickname nih, apa pin nama, terus papan nama. Ya papan nama, terus ada pendeng tuh wajib ada logo MTS-nya. Whisper. Ya. Terus kaos kaki. Nanti kaos kaki itu bakal dicek, diangkat. Ini kaos kaki ini punya sekolah atau kaos kaki biasa? Kalau kaos kaki biasa itu bakal tetap dicatat. Sama kayak itulah, sama kayak di SMK kita. Ya. Itu semuanya bakal dicatat. Oh, gila. Aku SMP kayak itu juga. Tuh ya sama aja dihukum juga mun kada pakai ini. Yang kada logo sekolah tuh. Iya, kelengkapan. Ya. Tuh, Bang. Aku pernah nih tahu cerita kamu nih. Kayak di sana pasti pernah kena penyakit gatelan tuh. Nah itu sih. Wah, aku kemarin pas kena tersiksa banget sih. Itu biasa penyakit normal di pondok. Katanya kalau belum kena penyakit itu ilmunya belum masuk. Jadi kalau sudah kena penyakit itu artinya ilmunya udah masuk. Sebenarnya itu penyakit normal sih, di setiap pesantren pasti ada yang kena itu. Itu
penyakit kulit biasa gatalan awalnya, terus ada bintik-bintik gitu kayak berair. Nanti lama-kelamaan bisa bernanah. Wah, minum dulu. Diminum. Udah diminum. Nah, dari tadi diminum sih. Alhamdulillah. Udah berapa jam nih pembahasan nih? Kita akhiri lah. Ada pesan-kesan untuk teman-teman nih yang nonton nih. Buat Mas Lutfi. Anjay. Terutama buat adik-adik saya yang masih di pesantren tuh tetap semangat, jangan Ke kamera sini dong. jangan bisa. pantang menyerah karena setiap ujian tuh pasti ada hikmahnya. Terus Hujan? terutama ujian, Oh, sorry. Lanjut. terutama kalau kita di pesantren tuh yang dicari tuh bukan ilmunya tapi keberkahannya. Karena saya sudah membuktikan sendiri. Mungkin pas kelas 8 ya itu terbukti. Pas awal-awal saya belajar terus mungkin agak susah gitu. Terus pas masuk kelas 8 itu pas ulangan dibimbing langsung sama guru saya itu tiap malam belajar gitu. Walaupun sebenarnya pas ulangan ini nggak ngerti tuh mau apa, cuman berserah diri aja kepada Allah karena berkah gurunya. Jadi saya pas itu masuk peringkat 1. Anjay. Langsung disebut tuh nama bapak gue. Nah, Lutfi Mulyadi bin Budi Mulyadi. Wah. mungkin Mantap. itu ya pesan-pesan dari teman kita Lutfi Mulyadi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share ke teman-teman Instagram, WA ya, ke grup teman-teman yang lainnya. Mungkin sampai sini aja. Aku mau langsung. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.